sesuai kemampuan masing-masing. Kemudian harus ditutup dengan apa? Cooling down, peregangan otot, sehingga nanti pegel-pegelnya itu nggak sampai ke bawah berhari-hari gitu. Ya, kalau bisa recovery-nya lebih cepat, bugar kembali setelah olahraga gitu. Bukan olahraga habis itu sakit gitu. Maka SOP dari ini kita kenalkan, tidak hanya mereka paham tapi juga merasakan. Oh ya enak tenan ya nih. Oh iya gitu. Oh kata emang pegel baru mulai kok saya harus the ending ya gitu. Karena dia merasakan langsung. Ya, jadi tahu dan merasakan itu. Kok boyoknya udah enak gitu. Perasaan tadi ya gitu dan sebagainya. Nah, peregangan. Nah, kemudian yang season kedua setelah mereka tahu SOP yang benar dalam membangun fisik, baru kemudian mereka mulai diobservasi, dibaca seberapa tingkat kebugaran para muadzib. Dengan apa? Kami pakai standar yang dipakai dalam mengukur kebugaran yang dijadikan standar di internasional, yaitu bleed test ya. Jadi bleed test ini sebuah ukuran yang bisa dipakai oleh siapa saja dan gratis, dan ini menjadi standar ukuran kebugaran fisiknya ya seseorang ya, yang diukur dari nanti diukur dari ini kemampuan jantung dan paru-paru dalam mensuplai darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Ini harus diketahui. Nah, ini bisa dirumuskan dalam ilmu kesehatan, ini bisa dirumuskan dengan mengetahui seberapa level VO2 max. Nah, apa itu VO2 max seseorang? Nah, jadi ini. Nah, ini. Nah, jadi VO2 max itu adalah seberapa maksimal tubuh itu, jantung ini dan paru-paru ini mensuplai darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, terutama jantung yang nanti di dalam darah itu ada oksigen, maka oksigen yang dibawa seberapa banyak di dalam darah, kemudian seberapa hebat jantung ini bekerja untuk memompa ke seluruh tubuh, ini perlu diukur, diketahui, sehingga aktivitas fisik yang dilakukan oleh muadzib nanti juga akhirnya berdampak kepada murid, itu terukur jelas dari awalnya berapa hingga kemudian setelah pembinaan fisik itu meningkat menjadi berapa gitu. Kan ini menjadi penting karena semangat dari Rasulullah SAW adalah semangat bertumbuh lebih baik. Bagaimana tahun ini fisik para muadzib, fisik murid itu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dengan apa? Nah, ukuran itu bisa kita jadikan sebagai standar. Nah, kemarin sudah hanya beberapa guru ya, kurang lebih sekitar kemarin yang belum berapa? 3 ya? 3 ya, 3 atau 2 muadzib ya. Yang itu belum karena ada yang sakit dan pas uzur syar'i nggak bisa datang. Jadi nanti akan disusulkan dalam kondisi fit, itu akan dites, diobservasi seberapa kemampuan tadi ya, kesehatan jantung dan paru-parunya. Karena nanti ketika menghafal Al-Quran, penting ya, ketika darah jantung ini dengan ringan memompa darah ke seluruh tubuh dengan membawa oksigen, maka anak tidak mudah pusing ketika menghafal Al-Quran. Nah, ini penting, termasuk mensuplai darah ke otak sehingga sampai oksigen secara optimal ke dalam otaknya. Nah, sehingga maka ini penting. Maka
kemarin sudah ya, dan prestasi tertinggi itu kemarin di semua dites ya, kecuali Ustazah Marfuah karena kakinya masih belum total sembuh ya, jadinya tidak. Ada yang di level 9,3, ada yang 8,4 ya. Nah, itu yang laki-laki ya, termasuk saya juga dites. Terus kemudian yang perempuan itu di angka 3,1 itu yang tertinggi ya. Kemudian terendahnya 1, berapa saudara? 1,4 ya. Nah, itu nanti, jadi nanti ada keterangan, oh ini kurang, oh ini sangat kurang, oh ini baik, oh ini kuat, oh ini sangat kuat, begitu. Nanti ada sesuai dengan jenjang usianya. Bagi yang penasaran boleh dibuka di YouTube itu dengan tulisan breath test. Nah, itu nanti Abi Umi boleh satu saat olahraga untuk mengukur seberapa, kalau mampu ya, mengukur tingkat kebugaran dirinya, tingkat kemampuan jantung dan paru-parunya dalam memompa oksigen dan darah ke seluruh tubuh, maka bisa menggunakan dibuka aplikasi breath test. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan memang berlari ya, dalam jarak 20 meter. Jadi guru-guru kemarin dari jarak 20 meter mereka berlari dengan kecepatan ringan dulu. Awalnya kecepatan lambat ya. Jadi ada tanda deep, dia berlari lambat, harus sampai di 20 meter itu sebelum beep berbunyi. Deep, dia lari lagi. Deep, lari lagi. Hingga sampai kurang lebih 7 sampai 8 kali. Kemudian pas naik level yang kedua, itu kecepatan bertambah. Dari lambat sedikit lebih cepat. Begitu balik hingga sampai 7-8 kali balik, dia kuat. Maka untuk level yang ketiga, dia naik lagi. Sedikit lebih cepat. Begitu seterusnya. Nah, kemarin bisa di angka tertinggi 9,3. Kalau alhamdulillah guru olahraga itu rata-rata 6, ya. Ya, tapi ini ada muadzib yang bisa di angka 8,9. Masya Allah. Cuman untuk perempuan memang masih berproses karena ada yang ibu-ibu ya, ada yang 1, 2, tapi luar biasa. Biarpun ibu-ibu kemarin ada yang sampai 16 kali putaran ya, ada yang lebih, yang terbanyak itu kurang lebih 8, 16, 17 kali ya, Masya Allah, putaran itu ya, dengan kecepatan yang meningkat per 8 putaran itu, Masya Allah. Nah, ini nanti pakai video ya, video yang akan membantu mengatur jarak beep ke beep. Nah, ini sampai begitu. Jadi nanti di acara wisuda akbar nanti ya, segala prestasi dalam baik dari murid, termasuk muadzib di sekolah, termasuk muadzib di rumah orang tua, nanti kita akan seremonikan di akhir tahun ya. Jadi nanti yang maju untuk wisuda 3, ya, murid dan muadzibnya ya, muadzib di sekolah dan muadzib yang ada di rumah. Baik, sebelum kita dan terakhir besok adalah setelah mengetahui data bahwasanya ada yang 1, berarti sangat kurang sekali, ada yang 2, sangat kurang, ada yang 3 kurang gitu kan. Maka bagaimana supaya bertumbuh kemampuan jantung dan paru-parunya? Maka besok untuk bulan depan kegiatan program muadzib olahraga pembangunan fisik itu adalah dengan menghadirkan penguatan, sehingga otot yang kuat pada para muadzib itu akan tidak mudah lelah ketika beraktivitas. Nah, begitu. Nah, ini yang menjadi program penguatan di bagian-bagian yang sering digunakan untuk aktivitas. Seperti otot betis, otot paha, kemudian korve, ya, perut bagian depan, belakang dan bawah, kemudian sama tangan. Ya.
Baik, begitu kurang lebihnya. Nah, insya Allah begitu. Nanti semoga kegiatan ini bisa dibersamai oleh muadzin yang ada di rumah untuk mulai memprogramkan, tidak harus lama. Jadi kalau begitu pula guru kita Syekh Triwahyudi, beliau juga saat ini juga penting membangun fisik yang kuat, sehingga beliau itu menjadwalkan setiap hari itu harus olahraga minimal setengah jam, ya kalau beliau secara mereferensikan itu yang tersistem dan terstruktur itu menggunakan aplikasi. Salah satunya contohnya adalah latihan rumahan, itu ada bagaimana membangun fisik dari mulai membangun tangan, dada, kemudian perut, kemudian kaki, ya termasuk di bagian yang dibutuhkan untuk suami istri, ya kegel gitu ya. Nah itu sehingga makin dan beliau rasakan betapa luar biasa efek daripada kegiatan penguatan terhadap bagian-bagian tubuh yang sering kita gunakan untuk aktivitas kebaikan dan meluaskan kebaikan. Begitu, Masya Allah, monggo silahkan nanti bisa digunakan apakah aplikasi rumahan atau blip test atau apapun, silahkan, yang penting fisik kita bertumbuh menjadi lebih baik, ya. Baik, demikian kurang lebihnya. Kita akan bacakan dulu sebagai seremoni awal. Baik, visi, nah coba ini visi pendidikan ya. Visi pendidikan, sama-sama. Melahirkan pemuda Islam yang solih solihah dan hebat bermanfaat sesuai potensinya. Misi. Misi ini adalah langkah-langkah konkret untuk mewujudkan visi. Menumbuhkan karakter iman hingga tumbuh dan meningkat kesadaran dalam beramal. Menumbuhkan karakter belajar yang mendorong anak cinta belajar dan memiliki skill belajar sehingga tumbuh menjadi pembelajar seumur hidup. Menumbuhkan karakter bakat dengan pendekatan 40 karakter. Nah, ini yang nanti kita baca terus lama-lama hafal ya. Nah, nanti arahnya ke sini. Jadi kalau lagi ngajarin baca Quran, jadi cepat itu bonus, cepat paham, cepat hafal itu bonus. Tapi yang pertama dan utama tumbuhkan cinta belajar. Nah, begitu. Dan gunakan skill belajar sesuai dengan potensinya. Nah, untuk program yang 1 dan 2 ini ya, jadi kita kemarin sudah infokan, sudah ada ini yang sementara kami print dulu ya, nanti dicetak. Jadi kendali mutu bahasa hati ya, di sini. Nah, jadi ini yang desain pakai filosofi nih. Ya, jadi mengantarkan cinta, menumbuhkan cinta sebagai tahap awal, yaitu mencintai guru dan guru muadzib dan mencintai muadzibnya, baik itu muadzib di rumah maupun muadzib yang ada di sekolah. Nah, gitu. Kemudian hingga ia mudah diarahkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Ya. Itu. Kemudian berikutnya nanti poin-poin yang nanti bisa diisi nanti oleh Abi Umi seperti yang kemarin disampaikan, bahwa mendidik adab, mendidik jiwa, yaitu mendidik hati, akal, dan fisik itu lebih baik dari bersedekah ya, dalam bentuk harta. Nah, maka selain kita bersedekah dalam bentuk harta, jangan sampai ketinggalan perkara yang lebih
penting, yaitu mendidik jiwa anak-anak kita. Baik, nanti ada 2 yang diisi, nanti insya Allah ini mohon maaf mundur 1 pekan ya, karena ini guru butuh pendalaman lebih juga. Sudah dipahamkan kemarin waktu raker, cuman butuh murojaah lebih dalam, karena untuk menjalankan ini itu tidak hanya sekedar paham ilmu oh ini anak saya ego tinggi, berarti dia ciri-cirinya ini, kemudian bahasa hatinya ini, tidak cuma itu saja. Oh anak saya ego sedang, ciri-cirinya ini, misalnya banyak yang muncul spontan dan sering berulang, bagaimana cara pendekatannya, cara begini. Nah kadang-kadang begini Abi Umi, seseorang sudah tahu oh anak saya itu ego tinggi ke sedang, berarti tinggi ke sedang berarti cara pendekatannya dengan pelayanan dan kebersamaan tanpa syarat, dan tahu betul bagaimana cara membersamainya, mendengar curhat, cara-caranya ini paham, tapi dalam prakteknya kok berat ya gitu. Ini seringkali terjadi begitu, kok berat ya, atau di prakteknya agak bingung gimana sih sebetulnya. Nah, maka beberapa hal yang terutama ini ya, bagi orang tua yang ego tinggi, saat memberikan bahasa hati ini, pendekatan ini terkadang terasa berat ya, ketika mendapat, karena bahasa hatinya ego tinggi ini adalah ego rendah. Padahal sementara orang tua yang ego tinggi karena sedang, itu ego rendahnya berproses, apakah untuk ma'ruf, untuk baik, atau tidak bisa sangat kuat dalam berlemah lembut. Nah, maka untuk itu nanti kita butuh tambahan ilmu, yaitu bagaimana kita bisa tersenyum ketika melihat kenakalan anak. Aneh ya, bisa senyum melihat kenakalan anak gitu ya, minimal diem gitu ya. Minimal diem. Kok bisa Ustadz sound gini? Ini saya bicara anak belum balik ya. Fitrahnya kemarin kita udah paham kan, kalau anak sebelum balik itu tidak ada kenakalan, betul atau tidak? Karena dia masih diangkat penanya, secara dalil begitu. Berarti segala bentuk kenakalannya itu dimaafkan, tidak ada dosa. Lah Allah jangan marah, apa Allah melaknat anak-anak? Tidak ada dalilnya. Allah tidak memberikan hukuman atas kemaksiatan dilakukan oleh anak-anak sebelum balik. Betul atau tidak? Berarti kalau Allah aja nggak menghukum, berarti orang tua atau guru tidak boleh menghukumnya atas kesalahan mereka. Betul atau tidak ini Abi Umi? Halo? Bener kan? Bener sekali. Kalau ada dalilnya, wahai anak-anak, kalau kalian bermaksiat gitu ya, maka akan diazab dengan azab yang pedih. Oke, kita hukum, nggak masalah. Ada dalil begitu? Nggak ada. Dalil itu hanya diperlakukan bagi yang sedang usia balik, kan begitu. Setuju ya? Sepakat Abi Umi ya? Oke, berarti tidak ada hukuman bagi mereka. Artinya bagaimana sikap kita? Nah, untuk bisa menghadirkan sikap terbaik, seperti ini misalnya, kita bikin SOP-nya. SOP melihat dan merespon anak nakal. Coba ulangi. Ini manpunten sekali lagi, ini yang belum balik. Ya, tersenyum, ulangi. Ya, tidak bisa secara fisik hatinya, gitu. Hatinya tidak berhati kasar. Jadi mungkin kita kalau senyum susah, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang susah senyum, maka nggak apa-apa, hatinya minimal. Hatinya jangan berhati kasar. Contoh begini, ada anak tuh mesti tiap hari diingatkan karena sering penean, nyolok listrik tangannya. Bukan kabelnya yang dicolokin, tangannya yang dimasukin. Itu tiap hari begitu. Gitu. Mesti ya. Anggalinya.
lagi manjat. Yang berarti kasar begini. Begitu. Paham? Paham sahabat gue? Sahabat gue. Saya ngisi ke aku ya. Paham Abi Umi? Ini nggak ada kata-kata kasar, tapi hatinya kasar. Maka di dalam ayatnya di surah Al Imran ayat 159 yang kalau tidak salah ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Ada tuh ketika Nabi bertemu sahabat yang dinasihati angel belum tumbuh kesadaran, itu padahal sudah balik itu. Kemudian Nabi diperintahkan jangan berperilaku kasar dan berhati kasar. Jadi dua. Perilaku kasar itu bisa dalam perkataan atau perbuatan, hukuman atau kemudian perkataan yang marah. Kemudian yang kedua, hatinya kasar, itu aja nggak boleh. Hati kasarnya nggak boleh. Karena efeknya kita udah paham dalam ayat itu lan faddu min haulik. Jadi mereka akan menjauh dari kita. Fisiknya dekat, tapi hatinya makin jauh. Gitu. Nah, maka kita harus tersenyum dulu, ya. Hindari kayak tadi. Nah, senyum. Jadi kalau lihat anak, senyum dulu. Kok bisa senyum? Bagaimana Ustaz? Gitu ya. Nanti kita bahas, ya. Bagaimana bisa tersenyum ketika melihat kenakalan anak di usia sebelum balik. Kemudian berikutnya, bayangkan, ini dia. Kenapa bisa tersenyum? Karena kita saat itu sedang membayangkan potensi di balik kenakalan. Kenapa bisa tersenyum? Karena kita bisa begitu jelas imajinasi kita terbayang begitu jelas akan hebatnya potensi di balik kenakalan dia. Wih, keren. Gitu. Nah, ini perlu kita pelajari ini. Bagaimana melihat potensi di balik kenakalan. Kemudian berikutnya, nah, perilaku yang tampak adalah tadi jangan beri perilaku dan berhati kasar. Perilaku kasar dan berhati kasar itu dihilangkan. Ya. Nah, diganti dengan apa? Senyum di hati. Kalau bisa senyum di wajah tersenyum. Ya, Masya Allah. Gitu ya. Kagum, takjub dengan Allah yang memberikan potensi yang luar biasa pada anak-anak kita. Apa perilaku dan hati yang kasar? Contoh perilaku yang kasar itu misalnya marah, emosi, mencaci, mengeluh, dan hati yang kasar itu dengan raut wajah yang kasar. Gitu, itu udah berarti kasar. Udah berapa kali diingatkan, ini mengeluh, ya, mengeluh, ya. Walaupun nggak sampai ke anaknya. Mungkin anaknya dengar dikit-dikit gitu ya, gitu ya. Itu udah ya. Apalagi sampai marah, emosi, bahkan ini menghukum. Nah, apa tadi menghukum? Nah, ini jangan sampai. Allah aja tidak menghukum kok anak yang belum balik yang berbuat kesalahan, apalagi kita. Allah memaafkan, maka kita juga ikut memaafkan. Kemudian jika Nah, jadi gini, jika bahaya itu ada 4 kan gitu yang kemarin kita bahas. Saya ulang-ulang. Yang pertama apa? Maka kita wajib berlaku tegas. Harus tegas. Tidak boleh dimaafkan lagi. Harus tegas. Jika bahaya itu gimana cirinya? Coba diulang dulu. Apa satu? Jika membahayakan dirinya. Nah, contoh misalnya dia main game. Kemarin main game kemudian sampai dia ngantuk pun dipaksa main game. Di waktu malam bahkan sampai tidurnya hanya 1, 2, 3 jam. Bahaya nggak? Bahaya, akan rusak. Sel tubuhnya yang nantinya harusnya dengan tidur diganti dengan sel baru yang lebih kuat. Tapi bertumpuk rusak dan makin rusak sehingga terlihat cepat tua nih. Sehingga makin nggak produktif dia dalam kebaikan. Maka sudah harus tegas, cabut wifi-nya. Gitu. Selesai, ambil HP-nya. Sekalipun dia menangis, nggak apa-apa. Nah, ini jalan tengah yang bisa kita lakukan.
Kemudian, tapi ingat, ketegasan itu tidak dibersamai dengan perilaku yang kasar dan hati yang kasar. Ya, tetap misalnya dicabut kabel wifi-nya, selesai, disimpan. Sudah, dia nangis. Apa yang kita lakukan? Karena kita tidak berperilaku kasar, mungkin dia mengamuk, marah-marah, banting barang dan sebagainya, maka kita tetap berperilaku lembut sama dia. Dengan apa? PDKT, bahasa hati. Oh, dia ego tinggi, kita layani. Ini Kak, dibikinkan susu. Ini Kak. Nah, nanti kalau ada pasangan yang mau emosi, mending tidur saja. Serahkan satu pasangan yang tidak sedang emosi begitu. Karena kalau emosi yang terjadi apa? Dia akan berperilaku kasar, pasti itu. Betul atau tidak? Berarti kasar jelas. Ya, karena emosi, mending makrufkan diri dengan apa? Diam dan tidur. Selesai, dihandle oleh pasangan yang lain. Bikinkan susu gitu ya. Ini kakak dilayani. Nah, kakak lapar kan, habis nangis, wow gitu kan, capek kan? 1 jam nangis, capek nggak? Capek. Ya, menggeh-menggeh itu kayak lari loh. Nangis itu kan jatuhnya duduk-duduk begitu. Capek, sudah. Kakak mau lapar ya, mau makan telur apa-apa dibikinin, kan gitu. Kayak gitu. Ini maka merespon ketegasan bukan dengan perilaku yang kasar, tapi dengan hati yang lembut, insya Allah. Nah, perilaku yang baik dan hati yang lembut. Bisa dipahami Abi Umi? Nah, bahaya itu kalau apa yang dia lakukan itu membahayakan bagi dirinya, yang kedua membahayakan bagi siapa? Orang lain. Yang ketiga, haram. Nah, kalau dilihat dulu ini perkara apa, mubah apa haram, kan gitu. Nah, kemudian berikutnya, yang keempat adalah bertentangan dengan kearifan lokal misalnya. Ini selama kearifan lokal ini tidak bertentangan dengan syariat, maka kita ikuti. Nah, ini sebagai fikut dakwah. Baik begitu, maka kalau sudah 4 berarti bahaya, maka kita harus tegas. Ketegasan itu harus dibersamai dengan perilaku yang baik, artinya dengan pendekatan sesuai dengan potensinya, dan hati yang lembut, ya, bukan sebaliknya. Nah, kemudian solusi yang terakhir adalah bersamai ia dalam menumpahkan bakatnya. Oh, anaknya aktif. Kemarin ada parenting tuh di Sukoharjo, di Min terbesar di Jawa Tengah. Ada orang tua datang, Ustadz, anak saya itu hafalannya paling lambat dibanding anak yang lain. Nah, sampai beliau kasihkan hasil psikologinya tuh. Nah, beliau konsultasi ke psikologi, mendapat hasilnya seperti ini. Wah, ini mah di pendidikan Kartanabiah lebih komplit. Ya, oh iya. Oh ini, udah nih ketebak nih. Oh, dia ketelitiannya kurang. Berarti dia lemah di ego rendah, gitu ya. Dia bagus di kemampuan menghafalnya. Dia cerdas. Oh, cerdas apa? Menyerap informasi dan membentuk kalimat. Membentuk kalimat berarti cerdas al-fasohah. Ego tinggi dia. Dia cerdas menyerap informasi, menghafal, berarti cerdas. Al-dzaka di ego sedang. Oh, berarti ini kesimpulannya kurang lebih dia tinggi ke sedang. Apa anaknya aktif? Betul Ustaz, padahal perempuan Ustaz. Dia itu ketika pulang sekolah, yang dia pegang apa Ustaz? Bola basket. Gitu. Enggak yang lain, langsung bola basket gitu ya. Wah, bagus itu Bunda. Kok bagus Ustaz? Kan meroja dulu Ustaz. Gitu. Udah, Bunda main basket sekalian sama dia. Gitu. Oh, main basket ya Ustaz ya? Iya, minimal Bunda jadi cilindernya gitu. Ayo Kak, hebat, masukin dikit lagi, semangat gitu. Kan anak cerdas itu suka dibersamain, betul nggak? Kan begitu. Terus ngapain lagi Ustaz? Dia kan ego tinggi tuh, anaknya aktif. Lalu layani dia. Sediakan minuman yang dia suka, selama aman dan tidak membahayakan. Oh iya, tahu saya Ustaz. Bikinkan itu Bunda sebelum dia datang pulang gitu kan. Habis itu dia haus, kasih nih kakak minum. Dan satu pesan saya,
Bunda jangan pakai syarat. Nanti pasti dia seneng digituin, pasti itu. Sunatullahnya begitu biasanya. Tetapi ingat, Bunda jangan kasih syarat. Tapi ntar nganu ya, murojaah ya. Nah, Bunda bikinin tapi nanti murojaah ya. Jangan. Walaupun itu baik Bunda, silakan itu dipertahankan. Tetapi Bunda harus lebih banyak memberikan pelayanan dan kebersamaan tanpa syarat dibandingkan dengan yang kasih syarat. Kasih syarat boleh nggak Bunda? Boleh. Kasih aja sebagai jalan tengah. Tapi ingat, yang tanpa syarat harus lebih banyak. Oke? Okay? Misalnya 8-7 kali main basket sama dia, bikin minum 1 kakek syarat ya Pak, tapi 6 jangan pakai syarat begitu. Oh gitu ya. Karena kalau dia sekali-kali nanya, kan udah mulai usia 8-9 tahun, dia nanya mesti orang, karena anak itu berpikir usia sudah berlogika kan, kok Bunda nggak biasa ya, mesti kan gitu, betul nggak? Kok Bunda nggak biasa, kok nggak kayak biasanya, marah-marahin aku gitu ya, atau mungkin kan lihat ayahnya gini, olah lel dodo emang sedilutnya ngomong ton dodo gitu, ada begitu gitu, gitu ya. Dia kok beda ya, nggak biasa, maka katakan kepada dia, kok Bunda beda? Iya, kan Bunda sayang sama kakak. Kan Bunda sayang sama kakak, peluk dia. Karena anak yang ego sedang itu suka sentuh. Nah, begitu, peluk dia. Paham? Abi? Oke, praktek ya. Oke, baik. Maka bersamai dalam menumpahkan potensinya. Oh, dia biasanya main game, anaknya cerdas, maka dikasih penumpahan agar dia bisa berpikir yang lebih menantang dalam perkara yang bermanfaat. Oh, dia aktif juga, maka kasih kegiatan yang menguras energinya sehingga bermanfaat untuk membangun fisiknya. Arahkan itu, bersamai dengan kegiatan yang mengarahkan potensinya. Maka dengan demikian nanti, dengan konsep yang terakhir ini, apa yang terjadi? Bakat akan tertumpahkan. Kalau bakat tertumpahkan, maka yang muncul adalah kebaikan. Kalau bakat tertumpahkan, maka bakatlah yang akan mendominasi dibanding syahwatnya. Kalau bakatnya mendominasi dibanding syahwatnya, maka yang muncul adalah kebaikan. Tetapi kalau bakatnya tidak tertumpahkan, maka yang mendominasi adalah syahwatnya. Yang muncul adalah kenakalan. Maka sederhana, kalau anak sering plak-plak kepada kakak adiknya, berarti dia sering dilarang-larang dalam menumpahkan bakat gerakannya. Biasanya begitu, itu fakta. Nanti silakan dicek di lapangan. Jadi gini ya Bimo, jadi kalau ada anak kok sering plak-plak jambak gitu ya. Jadi kemarin ada tim dari Jogja datang ke Solo mulazamah. Iya Ustadz, murid saya yang itu, kalau lagi jalan shower lah jilbabnya temennya, kemudian dijambak temennya, ditaplek kepalanya gitu. Gitu. Oh sederhana kalau begitu. Tumpahkan bakatnya. Dengan apa? Dengan memberikan penumpahan gerakannya agar dia tertumpahkan gerakan tangannya sehingga sudah mendominasi bakatnya, sehingga nanti syahwatnya akan tertekan sehingga yang muncul cuma kebaikan. Nanti udah nggak lagi jabat-jabat lagi karena bakatnya sudah tertumpahkan. Ada bakat anak itu beralmunafasah, berlomba-lomba, dia cerdas dan suka berlomba-lomba, dia suka dengan tantangan baru, suka berlomba-lomba dengan yang lainnya. Ketika dia main game, senang dia. Karena tertumpahkan, ada level-level kan begitu. Dia makin menantang itu kecerdasannya. Wah, ini lebih sulit ini. Ada orang yang lebih canggih itu, aku harus menang itu, gitu kan. Tapi ketika ditumpahkan dalam perkara yang bermanfaat, misalnya dengan olahraga, dia balapan lari, dia balapan namplek, kemudian dia harus menang tanding. Ketika hari itu tertumpahkan seluruh bakatnya, sudah selesai. Dia nggak merindukan game itu, bahkan dia mengurangi aktivitas main gamenya karena sudah tertumpahkan bakatnya dalam perkara yang bermanfaat. Nah begitu sahabat Bapak Ibu sekalian,
Inilah dasarnya konsep yang terakhir yang disajikan oleh Rasulullah SAW, yaitu bagaimana recovery berbasis potensi. Jadi ini kalau sudah direspon dengan baik, berarti ini ada pengakuan, gitu kan? Cara mengakuinya bagaimana? Dengan cara seperti ini, kemudian dibersamai. Nah, maka sekarang kita akan memperdalam SOP ini. Dengan cara bagaimana? Bagaimana bisa tersenyum hatinya ketika melihat kenakalan anak. Bagaimana bisa membayangkan potensi anak kita di balik kenakalannya. Bagaimana kita akhirnya terdorong untuk menghadirkan perilaku yang baik dan berarti mulia. Oke, kita akan lihat beberapa hal yang kita bahas tentang ini. Perilaku yang sering dianggap nakal. Nah, begitu ya. Kita mulai dari ego tinggi, karena yang paling menguji ego tinggi. Yang sering mengundang perilaku kasar dan hati yang kasar, terutama perilaku kasar, ya, amarah dan sebagainya, itu adalah yang ego tinggi bakatnya. Maka seringkali anak-anak yang bakat pemimpin sering dianggap anak nakal. Ya. Nah, karena tadi sudah dibilangin 10 kali, 50 kali masih aja manjat dan main listrik lagi. Nah, gitu ya. Apa nggak paham sih? Gitu ya. Ya, kan udah paham itu bahaya, masih aja main di situ. Nah, gitu ya. Nah, maka kita akan pahami. Yang pertama, di dalam bakat ini ya, ego tinggi itu ada bakat mempengaruhi. Ya, ada bakat apa? Mempengaruhi. Coba saya akan bukakan. Nah, pemetaan bakatnya nanti biar paham. Kan kemarin gini kan pecahannya. Nah, ego potensi, bakat ego tinggi, ego sedang, ego rendah. Kemudian dibagi dua, ada ini kan, ini yang extrovert, ini yang introvert. Yang extrovert ini disebutkan ini mempengaruhi, kerjasama sama melayani. Kalau yang introvert bekerja keras, berpikir dan perasaan. Nah, kita akan bahas yang mempengaruhi dulu. Ya, itu pada bakat at-ta'thir. Nah, di dalam bakat at-ta'thir itu ada nih, ada sifat-sifat kuat yang mendorong kuat. Jadi gini, ulangi sama-sama. Dalam bakat mempengaruhi, coba ulangi. Ada sifat-sifat kuat yang mendorong kuat untuk menguasai. Apa itu? Yaitu ada 3. Asy-syaja'ah, berani, cemburu, dan kompetisi. Nah, jadi maksudnya ini saya jelaskan dulu. Asy-syaja'ah itu berani. Ya, jadi beraninya. Jadi yang namanya bakat itu ada 2 rukun syaratnya. Yang pertama spontan, tidak ada yang nyuruh, tapi dia melakukan. Tidak ada yang memotivasi, tidak ada yang mengancam, dia melakukan. Kemudian sering itu berarti berulang. Tiap hari mesti keluar itu. Nah, gitu. Nah, ini namanya bakat. Nah, berani. Berani mencoba hal-hal yang ekstrim. Ya. Kemudian al-ghairah, cemburu itu maksudnya sensi ketika melihat pelanggaran. Atau dia suka gampang cemburu ketika ada orang lain lebih diperhatikan daripada dirinya. Kemudian berkompetisi, suka berlomba, senang saingan. Nah, gitu. Nah, apa kenakalan yang muncul dalam 3 bakat ini ketika syahwat mendominasi? Nah, gitu. Kita akan lihat. Ulangi, jika syahwat mendominasi, jika bakat tertekan, ya, tidak tertumpahkan dalam kebaikan, maka syahwat akan mendominasi hingga muncul kenakalan. Nah, sebab kenakalan kan begitu. Nah, perilakunya ini
Ya, Syaja'ah itu sering melawan. Nah, ada anak sering melawan, ya, sering membantah, kandani ngeyel. Nah, itu. Oke toh, mau apa? Gitu, gitu, gitu. Nah, walaupun nanti ketika solusinya gini, gampang, diketak wae lah, cile, gitu, kan gitu. Ya itu melukai bakat. Nah, kalau digetak dia menang karena dia kecil, belum balik kan anak belum berdaya, fisiknya belum kuat, kalah besar dengan ayah atau ibunya. Ya dia menang tapi terluka bakat. Apakah dengan marah? Allah nggak marah berarti kita nggak boleh marah. Maka dengan tadi solusinya dengan tadi. Nah, SOP tadi kita jalankan. Melawan, membantah. Sehingga kalau ada aktivitas ini, berarti respon kita bagaimana? Sederhana. Ya tadi. Dan informasi. Berarti anak saya ini hebat. Nah, dia punya bakat syaja'ah. Kebayang bagaimana anakku besok jadi seorang pemimpin wali kota. Wah, jadi presiden. Wah, Masya Allah. Itu yang dibayangin dulu. Jadi pemimpinnya umat Islam. Wah, Masya Allah. Ya, pemimpin komunitas Muslim. Wah, Masya Allah. Udah bayangin itu dulu. Gitu ya. Ya. Akan menjadi pimpinan perusahaan besar. Masya Allah. Yes, manajer, gitu semuanya. Ya, bayangin itu dulu. Berani menantang pendapat guru atau orang tua. Iki cicile ngerti apa pandaninya ya. Gitu ya. Jangan. Lah. Ya, biarkan keluar semuanya dulu. Ya, sering melawan. Ya. Ya. Jadi sering melawan, membantah, dan berani menantang pendapat guru atau orang tua. Ya, gitu ya. Oke. Ini bentuk kenakalan yang sering kita dapati. Ada bentuk yang lainnya mungkin bisa ditambahkan Nabi ini biar lengkap. Langsung praktek, ayo. Oh enggak, silakan, enggak apa-apa. Biar tambah dalam. Kan ini kan banyak keluarga ya, mesti banyak ilmu. Ayo. Oh ya Ustadz, perilaku ini Ustadz. Gitu. Tadi misalnya, ini. Ambil barang, ini gelas, itu meja ada kacanya. Itu butuh keberanian gak? Halo? Butuh. Kalau anak pemalu nggak mungkin, nggak berani dia. Maka butuh keberanian, butuh. Masya Allah, pecah kacanya, maka akan pecah, ya, futuh, ya, solo dengan dakwah, gitu, gitu. Bayangin dulu yang hebat-hebat. Bisa kasih kayu kan, itu diganti kayu. Lewat kodeng-kodeng nggak apa-apa. Itu. Gitu ya, Abi. Seru ya ngadepi anak begini ya. Ya. Maka kalau sudah bisa menghadapi anak yang ego tinggi, nanti ketemu anak ego rendah, ego sedang itu lebih gampang. Paling mudah ego rendah, tapi yang paling menantang ego tinggi. Nomor 2 ego sedang. Karena ego sedang itu nanti kalau ketemu bakat cerdik, itu rotok muter-muter nih. Sering menggunakan kata-kata kita untuk membenarkan perilakunya. Gitu. Dia cerdik soalnya. Contoh misalnya saya punya murid jamaah haji. Dia sadar kalau dulunya itu dia punya bakat cerdik. Iya. Dia keliling dunia sekarang. Dia orangnya cerdas banget. Kalau buku itu, satu buku tebal itu dia bisa habiskan sehari. Saking cerdasnya dia. Sampai isinya begini. Pak wis wengi dan turu kono. Yuk Bu, tinggal sidik. Sidik itu berapa? Sidik itu bisa 100 halaman itu. Allahu Akbar. Gitu. Saking cerdasnya beliau. Tapi dulu waktu sekolah dia sering diusir dari kelas. Kenapa? Karena bakat beraninya. Berani dan kecerdasannya. Jadi ketika ada kisahnya, kemarin sudah saya ceritakan ya, guru sejarah menceritakan kisah tentang tahun 1130. Pak,
Itu kan sudah diceritakan di SMP, ngapain diulang lagi di sini? Ini kan SMA kan. Yang lain apa nggak ada sih? Oh, keluar kamu, anak kurang ajar. Dia sini. Karena berpadu bakat cerdas, kemudian bertambah dengan apa? Berani. Dan dia menguasai pengennya, menguasai forum, agar forum itu disajikan materi-materi yang lebih menantang begitu. Kenapa waktu itu diulang-ulang terus? Gitu. Dia bosen gitu. Terus lagi, ketika ada saudaranya Pak D-nya punya ayam banyak, ini bakat cerdik. Dia punya ayam banyak. Pak D, bu disembelih Pak D, kali-kali makan ayam, gitu ya. Oh iso, ayamnya digolong, belah maneman, gitu ya. Oh, delokan loh ya. Dia pasang tali itu, yes, gitu. Dia diam-diam dipasang talinya di kandangnya. Tali ini apa? Ada ayam yang kejiret itu, kasih pakan itu kan, kejiret. Pak D, ayamnya kecekik tali, mau mati, yus kono sembelih kono, daripada mati maneman. Sikit. Wah, ini cerdik orangnya. Ya bapak tuh cerdik tuh berarti. Betul, ketika kuliah di mana ya waktu itu ya, di UGM atau mana dia, ada soal kimia ya. Kimia satu soal itu boleh open book, kan biasanya kalau kuliah begitu. Hati-hati kalau soal open book, betul kan? Soalnya sedikit dan open book, itu mesti soalnya nggak bisa, susah. Karena dicari-cari nggak ada solusinya. Ya, dia cerdik itu. Dan sampai cuman dia harusnya 1,5 jam, dia cuma 45 menit selesai. Sampai dipanggil sama profesornya. Kamu nyontek ya? Loh, prof ini gimana? Kan prof yang bikin soalnya. Nah, prof yang bikin soalnya, dan prof tahu kenapa prof izinkan kami nyontek, karena nggak ada yang dicontek. Kalau prof sudah tahu nggak ada yang dicontek, masa saya nyontek? Apa yang dicontek, prof? Gitu. Oh, cerdik juga dia jawabnya. Nyontek apaan, nggak ada yang dicontek kan gitu kan? Nah, oke, masuk akal kamu cerdik juga ya. Nah, sekarang kamu jelaskan, dia terangkan. Begitu. Oh, kalau gitu terangkan teman-teman kamu. Wah, kurang ajar, saya dimanfaatkan mana nih? Enggak. Jadi makanya begitu, Masya Allah. Jadi ketika dia di perusahaan dulu, perusahaan besar di tingkat dunia, itu dia gunakan beberapa hal itu untuk mengetes karyanya, salah satunya soal itu. Jadi Masya Allah ya. Jadi ini hati-hati dengan anak yang berani. Kadang sering bikin emosi. Tapi sebetulnya ada potensi yang luar biasa. Maka yang pertama kita lakukan, bayangkan potensi hebatnya dia. Dia termasuk orang-orang yang berani mengambil resiko. Ya, orang-orang yang sangat berani membela kebenaran dengan tegas, tanpa rasa takut. Pernah dulu waktu itu dia berada di perusahaan, ada orang itu selalu perusahaan itu mengalami kerugian yang besar gara-gara begini. Setiap kali perusahaan itu mengambil kedelai di petani, dia mau ngambil kedelainya petani dengan syarat per kilonya harus memberikan tip kepada dia berapa rupiah, sehingga dalam kerja setahun dia beli pajero dan sebagainya. Akhirnya ditekan tuh petaninya. Akhirnya perusahaan mencium itu. Akhirnya perusahaan mengangkat dia sebagai pimpinan, menggantikan dia. Dia merasa tersaingi, akhirnya begini. Kalau kamu macam-macam, dia diancam. Orang yang berani tadi diancam, dia tertib. Kalau kamu macam-macam, kamu nanti tahu sendiri resikonya. Kamu gak akan bertahan lama di sini. Karena saat itu perusahaan langsung surplus dipegang dia. Nah, tapi dia kehilangan peluang-peluang tadi, peluang korupsinya. Akhirnya dia melakukan apa? Nah, jangan salahkan kalau ada tiba-tiba yang nyantet. Oke, santet aja sekalian. Kalau perlu sini, dukun mana? Tak temui. Langsung dia begitu. Apa dia lakukan? Wah, iya. Akhirnya dia belajar rupiah itu. Kitab-kitab rupiah dibaca, dipraktekin. Setiap dia mau bikin pagi petang dia lakuin. Kemudian habis itu dia pagi baca surah Al-Baqarah ayat sampai apa ayat rupiah itu. Ayat sekian dia hafal dia. Udah dia hafal, kemudian dia praktis setiap hari. Dia gini. Ini saya jalankan
janjimu ya Allah. Nah, nggak mungkin salah dalam janjimu. Ya, saya dijalankan dah semuanya. Dia kerasa di malam hari itu ada seret lewat. Dalam beberapa hari itu terdengar kabar orang yang nyantet tadi itu muntah darah. Walau saya nggak tahu, mau itu goib, apakah itu balik kemudian karena sudah perjanjian kalau begitu kan, dia kalau misalnya balik santetnya itu maka kamu harus siap menerima, karena dukunnya juga nggak mau kena balikan kan gitu, dikembalikan gitu, akhirnya walau alam, saya nggak tahu, tapi dia kemudian datang minta maaf. Ya saya maafkan, tapi dosa syirik bukan minta maaf sama Allah. Akhirnya beberapa waktu kemudian dia meninggal. Ajal itu datang. Nah, itu berani, manfaatnya besar ya. Akhirnya satu karyawan perusahaan itu jadi takut sama dia. Orang ini sakti. Sakti apaan? Bukan aku yang sakti. Oh, yang sakti. Gitu. Jadi akhirnya apa? Oh, ternyata manfaatnya besar ya. Besar luar biasa. Dia berani membela kebenaran. Masya Allah. Kalau bakatnya masih terjaga sangat kuat, dia bilang, Masya Allah. Nah kita mencari kisah-kisah pemimpin yang hebat. Nah, terhadap kalau anak kita anak pemberani. Sehingga nanti yang kita bayangkan adalah seperti Muhammad Al-Fatih. Kemudian ada lagi Salahuddin Al-Ayyubi, ya, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab. Nah begitu. Kita bayangin itu semua kehebatan mereka ketika melihat anak-anak kita. Masya Allah, Umar bin Khattab. Salahuddin Al-Ayyubi. Oh gitu, udah kebayang gitu langsung. Arab masuk kira-kira jadi nggak? Nggak jadi. Channel pertama itu gimana? Salahuddin Al-Ayyubi ya. Sebentar. Kayak gitu. Oke, baik. Begitu ya, Habibie sekalian. Kemudian al-ghairah. Apa perilaku yang sering dianggap nakal pada al-ghairah? Yaitu suka marah kalau perhatian guru atau orang tuanya ke teman yang lain. Jadi dia suka cemburu ketika orang lain lebih diperhatikan daripada dirinya. Kakaknya lebih diperhatikan daripada dirinya. Itu suka cemburu. Sampai-sampai saking cemburunya, kok dia terus yang dibeliin sepatu? Gitu ya. Aku kenapa gitu nggak dibeliin gitu ya. Nah, ini bakat berani bertemu dengan bakat apa? Al-ghairah. Cemburu. Kalau dia nggak ada bakat berani, cuman cemburu, dia dipendam. Nanti satu saat dia cerita sama yang lain gitu ya. Kok dia terus yang dibeliin ya? Gitu. Ya, bukan kepada orang tuanya gitu. Nah, kemudian ini ya, yang suka menyaingi karena dia cemburu, akhirnya dia pengen berusaha menyaingi yang tadi bikin cemburu. Dan dia sering ini perilaku nakal. Jadi hasad namanya. Nah, ini juga terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar bin Khattab itu kan bakatnya menguasai, sehingga ada 3 sifat yang kuat di situ, yaitu apa? Pemberani, cemburu, dan berkompetisi, berlomba-lomba. Ingin selalu menang dalam setiap peperangan. Gitu. Nggak mau kalah. Inilah bakat cemburu. Dan nanti kalau kita bayangkan kehebatannya, apa hebatnya anak-anak yang suka cemburu? Kamu tuh kan cuma gini doang, kok kamu cemburuan sih? Ya, gitu. Akhirnya menampakkan perilaku yang emosi, yang anaknya karena dia cemburu, gitu. Ya nanti kamu besok, gitu. Kami sambil marah. Maka kita bayangkan dulu kehebatan dia. Apa kehebatan dia? Yaitu dia akan punya rasa kepemilikan yang kuat. Artinya dia sangat menjaga prinsip yang sudah dia yakini benar. Jadi kalau benernya begini ya sudah, 2 ya 2, enggak 2/4. Nah, artinya enggak keluar dari 2 gitu. Nah, ya sudah itu plek begitu. Maka ini taat aturan maksudnya. Sehingga nanti kalau dia jadi pemimpin, dia akan sensitif terhadap pelanggaran. Maka pemimpin itu tidak pemimpin yang hebat seperti Umar bin Khattab gitu ya. Itu dia tidak mau beternak masalah. Jadi kalau ada masalah, selalu dia sensi dengan masalah itu, dan kemudian didorong oleh bakat al-azimah, tekad yang kuat untuk menjalankan solusinya, dia segera adakan solusinya. Maka harus sensi terhadap pelanggaran.
Kalau sudah tidak sensi itu namanya permisif. Permisif itu cuek, terlalu cuek. Ada pelanggaran, ya udahlah nggak apa-apa. Sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, amalanku, amalanmu, gitu ya. Nah, itu sudah tidak sensi terhadap pelanggaran. Nah, kalau anak itu sensi terhadap pelanggaran, dengan tadi dia sering cemburuan, ketika adiknya diperhatikan dikit, baru dicium, lagi baru dililing, nah, hai Dede, masya Allah, yang bibi gitu ya, ya udah, kakak ambil ini, nggak mau, gitu aja, gitu, udah kelihatan itunya ya. Nah itu maka ya udah, itu oh masya Allah, dia besok kalau jadi pemimpin tidak suka berternak masalah, selalu tidak ada masalah yang terselesaikan, segera selesai, tuntas, nah, gitu. Nah ini, dan tidak ada pun satu masalah yang terlewat dalam dirinya. Nah, gitu. Nah, bagus nih ya. Kemudian yang terakhir al-munafasah, berkompetisi. Apa perilaku yang sering dianggap nakal yang muncul? Ulangi. Jika bakat tertekan, ulangi. Syahwat mendominasi hingga yang muncul adalah kenakalan. Apa itu? Yaitu pada al-munafasah, yaitu satu, terlalu ambisius. Ulangi apa? Iya. Jadi pokoknya aku harus juara ini ya. Satu, aku nggak mau kalah. Juara dua tuh kalah bagi dia. Maka saya harus menang. Nah, gitu ya, ambisius. Sehingga sampai kadang ketika kalah, dia suka emosi. Nah, ingin selalu menang. Sulit menerima kekalahan. Ya. Tantrum ketika dia kalah. Nah, gitu ya. Marah-marah ketika dia kalah. Sampai kadang dia harus berbohong ketika dia kalah. Orang iso aku mau tenanan padahal tenanan. Orang iso aku mau konsentrasi loh padahal tenanan konsentrasi ini. Iki mau metu loh, urei balik ini padahal nah, gitu kan. Minta kan orang iso metu kok, nah gitu. Curang akhirnya gitu. Karena dia nggak mau kalah. Gitu. Nah, sering muncul-muncul perilaku yang nakal. Oh, berarti dia orang yang suka berkompetisi. Nah, bagaimana apa yang kita bayangkan bahwasanya dia itu hebatnya memiliki semangat juang yang tinggi untuk selalu menang. Bahkan sampai dia tidak sedikit dia terdorong bakat an-nasyat, semangatnya untuk menyelesaikan, sehingga lupa waktu dalam berkompetisi. Karena selalu ingin menang. Bahkan capeknya itu nggak terasa capek, ya, sehingga dia bisa melewati ambang batas maksimal kemampuannya. Udah harusnya capek istirahat, tapi dia bisa memaksa dirinya untuk melewati ambang batas capek yang maksimal. Masya Allah, ini bakat terdorong, bakat semangatnya. Nah, dan dia kebayang bagaimana dirinya ketika besok menjadi seorang inovator yang hebat. Karena ketika jadi tim lead bank di sebuah perusahaan yang besar, dia selalu berlomba-lomba ingin menghadirkan produk ataupun jasa pelayanan yang terbaik dibanding yang lainnya. Karena jiwa kompetisinya yang tidak mau kalah. Dia bikin pelayanan seperti ini, wah saya akan bikin yang lebih excellent. Dia bintang 5, saya akan bintang 6. Udah ada yang bintang 7 loh, saya bisa bikin bintang 8. Nah, gitu. Begitu pelayanannya. Kalau perlu sebelum tamu itu datang ke penginapan saya, maka seluruh karyawan saya sudah hafal biodatanya. Wah, gitu. Apa yang dia suka, apa yang dia benci, begitu. Gitu. Betul itu. Masya Allah. Ya, gitu. Keren nggak? Keren, Masya Allah. Pejuang prestasi. Kalau dia jadi seorang pelatih, maka dia akan terkumpul murid-muridnya itu adalah murid yang berprestasi, karena nggak terima muridnya kalah. Gitu. Karena dia kalah nih, gimana tuh kok bisa menang ya? Oh gitu ya. Oh ya, aku harus cari latihan yang lebih dahsyat daripada itu. Wah ini mau menang gitu. Maka dia akan selalu bersemangat mendampingi dalam prestasi murid binaannya. Begitu luar biasa, Masya Allah ya. Dan ini semua ada pada pribadi Rasulullah SAW. Artinya
potensi-potensi ini berbuah kebaikan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mencari belajar sejarah tentang kehebatan bakat sajaah beliau, mencari sejarah, menemukan sejarah kehebatan dalam al-ghairahnya beliau, dan mencari sejarah tentang kehebatannya bakat al-munafasah pada Rasulullah SAW, tentu akan semakin membuat takjub ketika melihat anak-anak kita yang memiliki bakat tiga ini. Ya, mudah tersenyum, ya, mudah menampakkan perilaku yang baik dan hati yang lembut kepada anak-anak yang berperilaku yang sering dianggap kenakalan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, Abi Umi, bisa kita bahas 3 poin kenakalan yang sering dianggap nakal pada anak-anak kita, ya, yang ego tinggi. Demikian, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan, atau ada yang perlu didiskusikan, silakan. Oh, bisa. Atau ada informasi sudah? Ada. Ya. Ya, Mas, Quran. Sedikit informasi dari kami, kalau tidak lama ya kami terkait dengan hal-hal yang sudah kami share juga di grup ya, ada di grup keluarga besar maupun di grup wah ya. Yang pertama program orang tuaku adikku yang tadi sudah disampaikan Ustaz Irwan ya, programnya ada 2, yang satu karantina, yang kedua adalah setoran orang tua ya. Untuk pembagian setoran orang tua sudah kami share di grup keluarga besar ya, bisa dilihat. Kalau nanti ternyata saya belum ada, nanti bisa share ke saya gitu. Karena ya kodarullah yang ada itu kami itu kan sebagian besar ya, hampir 90% kan ustadzah ya. Jadi memang kami programnya uminya Islam. Tapi kalau nanti ada orang tua yang kodarullah uminya itu tidak bisa, misalnya kalau berusaha sakit yang tidak memungkinkan untuk datang, maka nanti bisa abunya Islam ya. Kalau nanti abunya Islam, maka nanti karena satu-satunya ustadz di baju tapi yang satu lagi ya, maka nanti yang apa adalah satu lagi. Nanti silakan jampi ke saya, akan sampaikan kalau sampai itu ya. Kemudian untuk materinya apa gitu ya, kemarin ada yang tanya Islam apa ustazah gitu ya. Setorannya adalah setoran Al-Quran. Jadi apa hafalan jangan dibayangkan hafalan bisa tidak gitu ya, sampai jauh. Jadi nanti kalau orang tua yang sudah bisa baca Al-Quran lancar ya, nanti materi utama pertamanya adalah mengenalkan atau mengajarkan Al-Quran standar Madinah. Jadi mengenalkan standar baca Usmani ya, standar Madinah gitu ya, seperti itu. Yang belum bisa sama sekali juga tidak masalah, nanti akan kita mulai dari nol ya, dari tilawah seperti itu. Jadi sampai bawah apapun pencapaian Madinah semua, insya Allah nanti tetap kita fasilitasi seperti itu ya. Yang tujuan utamanya adalah nanti rumah bisa mendampingi kita menerima dengan semua seperti itu ya. Walaupun mungkin dua anak sudah sampai sini, sampai di sini tidak masalah. Yang penting semangat belajar orang tua itu sudah sangat memotivasi berarti dengan untuk terus semangat gitu ya, belajar seperti itu. Yang kedua, bagi orang tua yang mungkin dari mana kayak banyak terus pada terima saya pesannya kemana saja gitu ya. Nanti akan kita pilih salah satu madib yang sesuai begitu ya. Sudah kami share di grup ya, nanti misalnya ada 2, saya ke madibnya siapa sudah kami share ya. Terus kemudian, nah setelahnya kapan begitu, nanti untuk jadwalnya konfirmasi langsung kepada madib masing-masing gitu ya. Nanti kesepakatan aja apakah sekalian jemput
atau sekalian nganter atau mau janjian di restoran mana gitu misalnya ya, atau mau sekalian parenting silakan. Waktu kami kembalikan kepada kesepakatan yang kedua gitu ya. Terus kemudian ini terkait infak parenting ya, infak parenting setiap akad ini bangunannya ke apa? Karena ada kaitannya dengan tadi ya. Yang pertama kami support istiqomah ya, setiap bulan itu 200. Kemudian sisanya sebagai apresiasi para mahasiswa yang terima sekolah gitu. Walaupun ya sebenarnya itu tidak seberapa gitu ya. Tapi ini sebagai apresiasi kami sebagai dari lembaga untuk mengapresiasi keikhlasan para mahasiswa gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan program mahabbah atau standar ma'ruf ya, yang di mungkin satu semester ke depan programnya adalah program mahabbah ya, yang dimulai dari mahabbah kepada adik, yang kedua mahabbah kepada orang tua yang sudah selesai bulan ini, dan yang ketiga nanti adalah mahabbah kepada Allah, yang berikutnya adalah mahabbah kepada orang. Nah, untuk kegiatan itu butuh peralatan ya, walaupun kadang sederhana, misalnya kertas lipat, dan pernah dapat hadiah dari putra-putrinya ya, ini hadiah batu mie, batu habis. Nah, peralatan seperti itu terus kami sampaikan tidak masuk di IPB dan tidak masuk di uang makanan. Karena kalau IPB itu, saya lagi disampaikan itu semuanya untuk para mahasiswa masih kurang seperti itu ya. Kemudian untuk uang makan itu untuk seragam basel, kemudian modul Al-Quran tidak sampai lulus insya Allah, kemudian buku menulis dan buku membaca itu masuk di situ. Kemudian yang lain itu seperti peralatan misalnya kafe, meja dan sebagainya. Jadi kegiatan itu belum masuk di dua sumber tadi ya. Maka ini untuk mensupport itu sudah kami sampaikan kemarin ya, ada masing-masing anak minimal 10.000 per bulan. Kalau mau lebih 100.000 ya alhamdulillah gitu ya. Jadi minimal 10.000 dan itu nanti bisa dititipkan ke anaknya karena ini infak ya, bahasanya infak untuk kembali kepada anak-anak semua, bisa dititipkan kepada anak-anak dan nanti akan dikelola masing-masing halaman. Nah, mungkin kebutuhan masing-masing halaman berbeda dan insya Allah itu nanti kembali kepada anak-anak semua. Kalau misalnya di akhir semester nanti itu infaknya masih, nanti akan kita kembali kepada anak dan mungkin nanti yang masuknya lagi. Itu ya, itu untuk infak standar ma'ruf. Yang ketiga untuk tempat halakoh yang disemuan ya, karena kemarin akad dari yang punya rumah itu kita dipinjamkan, silakan dipakai sampai nanti rumah dipakai. Nah ini kodarullah yang punya menghendaki untuk kemarin kami sebelum beliau pakai, maka nanti mulai hari Senin ya, untuk halakoh yang disebutkan akan kita bagi kita gabung kedua tempatnya. Jadi untuk halakoh Ustadzah Lutfi dan Ustadzah Tika ya, nanti gabung di depo, jadi satu dengan tufulah lama atau tufulah besar. Kemudian yang halakohnya Ustadzah Nana dan Ustadzah Musyidok nanti gabung di Alfa. Ya, di sini nanti untuk usia lagi semuanya itu. Jadi ini untuk sementara ya, mau kok jadi tidak sadar ya, karena ini darurat keadaan yang harus menghasilkan kita berpindah. Karena kita sebenarnya kita tidak menghendaki untuk pindah-pindah karena darurat harus begitu, maka ini sekali lagi saya sampaikan terpaksa kami pindah sementara seperti itu. Darurat nanti tidak tahu ya, kalau nanti ada tempat yang memungkinkan lebih baik dan terpaksa kita yang keempat untuk hari Sabtu terutama anak-anak yang kurang atau menjadi kelima itu ada olahraga yang tujuannya adalah anak senang olahraga. Yang kedua lebih kepada keahlian karena anak sudah usia murako, ada yang habis tapi mendekati murako. Maka nanti setiap Sabtu itu rencananya ada olahraga ya, olahraganya sudah terlaksana kemarin itu badminton ya, di
UMPKU yang dahulu Rahma, sekarang ganti ke UMPKU. Dan untuk kegiatan itu ya butuh namanya dana gitu ya. Yang pertama untuk sewa gedung, walaupun ya kita nyarinya tidak yang mahal-mahal ya. Yang kemarin itu 25 per lem per jam, kita nyewanya 2 lem dan 2 jam, jadi ada 100 ribu. Kemudian yang kedua untuk transport. Kalau ini kan untuk menghemat biaya, jadi bukan untuk hari Sabtu itu kita langsung orang-orangnya datang ke tempat yang saya pakai. Cuma nanti untuk pulangnya kembali ke Mukalimah itu transport juga. Jadi nanti ada administrasi yang harus kita selesaikan. Ya, cuma untuk besarnya berapa, insya Allah nanti kita informasikan besok. Kali itu untuk halakoh, murahakoh yang di Mukalimah, yang lain tidak. Insya Allah itu sedikit informasi dari kami, dari lembaga kalian yang sangat etis dari anak-anak gitu ya. Jazakumullah atas perhatiannya dari saya kembali. Iya. Ya, jazakumullah kepada Ustazah Marfu'ah sebagai mudirah dari Baitul Kutabi. Dan untuk sebagai penutup di 5 menit terakhir, jadi kegiatan yang kemarin kami lakukan terkait dengan program baru di ini ya, olahraga ya, membangun fisik yang kuat. Karena yang kami tumbuhkan adalah pertama kecintaan terhadap olahraga. Anak senang membangun fisik yang kuat, itu penting ya. Maka untuk bisa menumbuhkan kecintaan, maka dibikin suasana yang menyenangkan ya. Maka kita nanti hadirkan ragam kegiatan yang bisa menunjang fisik yang kuat, mulai dari kegiatan yang sifatnya keluar, kemudian yang menarik, sehingga bisa mengundang mereka semangat untuk berolahraga. Nah, gitu ya. Nah, dan kami sudah coba di keluarga sendiri dulu ya, sebelum nanti sudah digulirkan ke Baitul Kutabi. Alhamdulillah hasilnya bagus ya, sehingga anak-anak cinta dengan membangun fisik. Jadi nggak suka berolahraga. Nah, ini penting. Baik agar terbangun tadi ya, dia berilmu dan memiliki fisik yang kuat. Kemudian berikutnya untuk yang tadi program yang sudah berjalan ini kan 4 pekan pertama kan mahabbah kepada mu'adib. Nah, disebutkan 4 pekan berikutnya yang sudah berlalu ini adalah mahabbah kepada orang tua. Nah, 4 bulan, bahkan ini 8 bulan nanti. 8 bulan, 8 pekan maksudnya. 8 pekan atau 2 bulan maksimal. Itu dari program mahabbatullah. Sebelum nanti akhirnya ke mahabbatul Quran. Nah, kalau mahabbatullah ini nanti hal-hal yang kami lakukan semoga nanti bisa dibersamai di rumah. Apa itu yang kami lakukan adalah ini ya, bagaimana anak-anak itu mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Satu, kisah. Yang kedua, memahami penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik pada dirinya manusia maupun pada ciptaan-ciptaan yang lainnya. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi monggo nanti bisa dibersamai di rumah, apa dengan nonton video atau apa yang bisa mengundang kekaguman daripada anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu hebat, Allah itu kuat, Allah itu luar biasa. Begitu. Nah, ketika Allah sudah turun tangan, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, itu yang perlu kita munculkan agar anak kagum kepada Allah. Kalau anak sudah kagum kepada Allah, maka dia akan mencintai. Kalau sudah mencintai Allah, kalau dia tahu ternyata Allah mencintai orang yang menghafal Al-Quran, maka dia akan mudah diarahkan mencintai menghafal Al-Quran. Monggo 8 pekan ini kita akan kupas nantinya di materi-materi selanjutnya. Soal di part yang berikutnya bagaimana kita bersinergi antara orang tua dengan mu'adib untuk bersama-sama menghadirkan kekaguman anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, sekali lagi jazakumullah khairan, kurang lebihnya semoga bisa disinergikan apa-apa yang sudah kita pelajari.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jika mau ada yang disaringkan setelah forum mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Alhamdulillah.